Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Inovasi Media Pembelajaran Interaktif berbentuk video animasi pembelajaran terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran matematika. Baiklah, dengan pemateri pertama yaitu Levinia dan saya sebagai pemateri kedua Sherly Inggriani dari STKIP Muhammadiyah Pagaralam. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas media pembelajaran interaktif berbentuk video animasi terhadap aktivitas dan hasil belajar matematika. Penggunaan video animasi dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain pretest dan posttest control group. Data dikumpulkan melalui tes hasil belajar dan observasi aktivitas belajar siswa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji T untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa video animasi pada pembelajaran matematika layak digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa. Metode penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang pertama, kelompok eksperimen, yaitu siswa yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbentuk video animasi, dan kelompok kontrol, siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional atau tanpa video animasi. Sampel penelitian. Dalam penelitian ini, metode sampel yang digunakan adalah random sampling. Sampel terdiri dari dua kelompok siswa kelas 8 di salah satu sekolah. Masing-masing kelompok terdiri dari 30 siswa yang dipilih secara acak dari populasi yang homogen untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel. Kelompok pertama akan menjadi kelompok eksperimen yang menggunakan media video animasi dalam pembelajaran matematika. Sedangkan kelompok kedua akan menjadi kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tes ini terdiri dari serangkaian soal yang mencakup materi yang diajarkan selama periode penelitian. Soal-soal dalam tes ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman, penerapan, dan analisis siswa terhadap konsep matematika yang dipelajari. Yang kedua, lembar observasi aktivitas belajar. Lembar observasi digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, ada angket. Angket ini digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan video animasi. Angket berisi sejumlah pernyataan yang mencerminkan aspek-aspek motivasi belajar seperti minat, kemauan, dan untuk belajar dan persepsi terhadap kemudahan atau kesulitan materi. Yang terakhir ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai pengalaman dan persepsi siswa terhadap penggunaan media video animasi dalam pembelajaran matematika. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data, kita dapat persiapkan instrumen penelitian, buat atau pilih video animasi pembelajaran matematika yang sesuai dengan kurikulum. Kita juga dapat menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa. Dan ada pemilihan sampel. Kita dapat tentukan dua kelompok siswa, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pastikan kedua kelompok memiliki karakteristik yang serupa untuk validitas hasil penelitian.
Dan dalam pelaksanaan pretest, lakukan pretest kepada kedua kelompok untuk mengetahui kemampuan awal mereka dalam materi matematika yang akan diajarkan. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Kelompok eksperimen diberikan pembelajaran menggunakan video animasi interaktif. Kelompok kontrol diberikan pembelajaran menggunakan metode konvensional atau tanpa video animasi, dan dalam pengumpulan data ada observasi aktivitas. Selama pembelajaran dilakukan, observasi terhadap aktivitas siswa menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Catat tingkat partisipasi, keterlibatan, dan interaksi siswa selama pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan post-test. Setelah pembelajaran selesai, lakukan post-test kepada dua kelompok untuk mengukur peningkatan hasil belajar mereka. Analisis data. Yang pertama, pengelolaan data observasi. Hitung skor rata-rata dari lembar observasi aktivitas siswa untuk kedua kelompok. Analisis data observasi untuk melihat perbedaan tingkat aktivitas antara kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua, pengelolaan data tes. Bandingkan hasil pretest dan posttest untuk masing-masing siswa di dalam dua kelompok. Hitung rata-rata peningkatan skor pretest dan posttest di kedua kelompok. Yang ketiga ada analisis statistik. Gunakan uji statistik seperti t-test untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan yang terakhir ada interpretasi data. Interpretasikan hasil analisis statistik untuk menunjukkan efektivitas penggunaan video animasi interaktif. Jelaskan dampak video animasi terhadap aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Pertimbangan etis. Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa pertimbangan etis yang perlu diperhatikan. Pertama, persetujuan informed consent. Pastikan semua peserta atau siswa dan orang tua atau wali mereka memberikan persetujuan tertulis untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jelaskan tujuan, prosedur, manfaat, dan potensi resiko penelitian secara jelas. 2. Kesejahteraan peserta. Pastikan bahwa penelitian tidak membahayakan fisik atau psikologi siswa. Pembelajaran harus tetap menyenangkan dan tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada siswa. 3. Hak untuk mengundurkan diri. Berikan hak kepada siswa untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa ada konsekuensi negatif. Dan yang keempat, transparansi dan pelaporan hasil. Laporkan hasil penelitian secara jujur dan transparan, baik itu hasil yang positif maupun yang negatif. Jangan memanipulasi data untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keterbatasan studi. Keterbatasan dalam studi mengenai inovasi media pembelajaran interaktif berbentuk video animasi terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran matematika adalah: pertama, populasi dan sampel terbatas. Kedua, durasi penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat mungkin tidak cukup untuk mengukur dampak jangka panjang dari penggunaan video animasi terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Ketiga, variabel kontrol. Kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran, seperti latar belakang pendidikan, dukungan keluarga, dan motivasi individu siswa. Keempat, keterbatasan teknologi. Kelima, keterampilan guru. Efektivitas video animasi juga tergantung terhadap pada keterampilan dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan media tersebut ke dalam proses pembelajaran. Keenam, kualitas konten animasi. Kualitas dari video animasi itu sendiri termasuk kejelasan penjelasan, relevansi materi, dan daya tarik si visual dapat mempengaruhi efektivitasnya. Ketujuh, keterlibatan siswa. Kedelapan, pengukuran hasil belajar. Dan yang kesembilan, bias penelitian. Adanya potensi bias dari penelitian dapat menginterpretasikan data atau dalam pelaksanaan penelitian yang bisa mempengaruhi validasi hasil tadi.
Keterbatasan-keterbatasan ini penting untuk diperhatikan agar hasil penelitian dapat diinterpretasi. 9. Bias penelitian. Adanya potensi bias dari penelitian dalam menginterpretasikan data atau dalam pelaksanaan penelitian yang bisa mempengaruhi validasi. 9. Bias penelitian. Adanya potensi bias dari penelitian dalam menginterpretasikan data atau dalam pelaksanaan penelitian yang bisa mempengaruhi validitas hasil studi. Keterbatasan-keterbatasan ini penting untuk diperhatikan agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan tepat dan dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian tentang inovasi media pembelajaran interaktif berbentuk video animasi menunjukkan dampak positif terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran matematika. Beberapa temuan utama dari penelitian ini antara lain: pertama, peningkatan aktivitas belajar; yang kedua, hasil pembelajaran yang lebih baik; yang ketiga, pembelajaran yang lebih menarik; dan yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Pembahasan. Pertama, efektivitas media video animasi. Media video animasi membantu visualisasi konsep-konsep abstrak dalam matematika, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Dan penyajian materi yang menarik melalui animasi membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, keterlibatan dan motivasi siswa. Video animasi mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran dan lebih aktif dalam berdiskusi. Ketiga, waktu pembelajaran yang lebih efisien. Penggunaan video animasi membuat penyampaian materi menjadi lebih efisien, memungkinkan guru untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan dan pembahasan. Keempat, keterbatasan dan rekomendasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti jumlah sampel yang terbatas dan waktu penelitian yang singkat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan sampel yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih komparatif. Kesimpulan. Media pembelajaran interaktif berbentuk video animasi terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Penggunaan video animasi sebagai media pembelajaran dapat menjadi alternatif yang menarik dan bermanfaat dalam proses pembelajaran matematika. Disarankan bagi pendidik untuk mempertimbangkan penggunaan media ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari guna meningkatkan kualitas pendidikan.